Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup positif tapi perlu berhati-hati ya Bapak Ibu. Karena bantingan di terakhir. Kemarin saya mohon maaf tidak ada After Market Close karena kebetulan niat memang agak pulang agak telat. Ada jalur pulang macet minta ampun karena ada kebakaran karena jalur pulang ke arah Taman Puring, Jakarta Selatan. Jadi ada kemacetan merambat kemana-mana. Jadi ya itulah Bapak Ibu, tidak ada after market close. Dan hari ini ada Timnas Day ya, final Bapak Ibu, jangan sampai nggak ditonton. Kita akan bikin after market close cepat, singkat, dan padat ya. Nah, kalau kita lihat regional mix bercampur adu, MSCI juga menyusut ya, turun ya. Lalu kemarin tuh ada kesepakatan antara Amerika dengan Uni Eropa, tetapi relatif terhadap tarif yang dulu 15% itu besar sekali. Jadi kalau disapu rata-rata Donald Trump ini ngambil dealnya itu 15 sampai 20% ya dengan mitra dagangnya, dan ini tarif yang besar juga. Jadi mereka sepertinya akan mengambil, kalau diduga mereka akan mengambil cara lain ya Bapak Ibu, mungkin perdagangan dengan Amerika dikecilkan, lalu mereka akan membuat poros dagang baru, tapi nggak tahu juga itu ya. Dan lalu kalau kita lihat yang lainnya adalah harga minyak meningkat ya setelah Amerika mengancam Rusia ya, tapi nggak tahu berani nggak gimana nih Putin ya diancam-ancam Amerika dengan perang terhadap Rusia. Kalau saya sih melihatnya Rusia mau-mau aja tuh asal dia bisa menekan Ukraina menyerahkan apa yang dia mau. Sepertinya Donald Trump juga mau-mau aja nih negara bagian Rusia itu diambil Ukraina diambil oleh Rusia. Kayaknya nggak ada masalah dengan si Donald Trump ya. Lalu apalagi? Ya kita menunggu, nggak tahu apakah The Fed nanti akan menurunkan suku bunga. Yang pasti sinyal di daily-nya kemarin agak berbahaya. Tadi saya pikir siang tadi saya pikir adalah down trust ya. Kalau down trust berbahaya, tapi ditarik ya lagi ya. Jadi ditarik lalu dibanting lagi. Memang agak kompleks ini. Nanti kita akan lihat analisanya terutama komposit dengan volume dan price. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Ini maksud saya ya. Bapak Ibu, pagi-pagi dia turun, menutup gap ya. Lalu dia naik nih, confident sekali. Nah, kenaikan ini seolah-olah confident, tapi lihat akhirnya. Di per-closing ini, yang bentuk-bentuk seperti ini, kita perlu yakin bahwa yang mampu membanting seperti ini bukan retail. Pasti smart money atau yang punya modal besar ya, karena dia membanding terakhir, ini pasti sudah dalam skenario. Kita lihat tetap dijaga positif 0,04 tipis saja, dan volume transaksinya atau total value turnover-nya adalah 14,28 triliun. Mungkin segitu ya, tidak terlalu besar juga. Jadinya nanti kita lihat rata-rata 20 harinya. Asingnya kembali net sell, Bapak Ibu, kita harus terima kenyataan asingnya keluar terus. Menunggu mungkin nanti batas 1 Agustus, karena sekarang kan finalnya ini bagaimana perang antara Amerika dan Cina terkait dengan tarif. Oke, penopangnya adalah material, energi, dan teknologi. Di sini kita lihat asingnya tidak signifikan, net buy-nya tidak ada yang 100 miliar, tetapi asingnya keluar di BBCA besar sekali, Bank Mandiri juga 100 miliar. Sisanya tidak terlalu signifikan ya, berarti memang tidak signifikan ini asingnya untuk buy, tapi signifikan di perbankan. Berarti dia tidak kaleng-kaleng ya. Mungkin bantingan terakhir ini tentu mereka membantingnya saham-saham yang market cap-nya besar, yang indeks bobot terhadap indeksnya tinggi. Jadi pemain besar yang membanting ini, dan terbukti asingnya net sell. Nanti kita lihat ajar kirinya bagaimana nih, pasti ajar kiri nih. Oke, ada BRMS, Raja, PGO, Film, Energi. Mungkin energi ini ada terkait dengan minyak ya. Alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, dia mulai aktif jam 10. Jadi Bapak Ibu kalau menunggu alertnya itu jam 9 atau sebelum jam 10 itu tidak ada, karena baru aktifnya jam 10.
lalu dia terkirim secara sekuensial, lihat waktunya. Bisa saja BRMS alertnya jam 10, tapi nanti jam 3 atau jam 15 sore dia diguyur atau dibanting seperti tadi di pre-closing, bisa saja. Makanya validnya harus menunggu end of the data. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa juga menerima kalau ada rekomendasi dari Alert Robot. Jangan lupa juga join Telegram channelnya Bapak Ibu. Kita ada diskusinya di sini. Bisa juga join diskusinya, tapi ya bebas, maksudnya nanti sesuai lah apa yang dibahas di sana. Maksud saya free float, cuman nanti biasanya kita lihat kondisi. Diskusinya tidak ada moderator gitu. Websitenya terkirim melalui website dan sosial media, ada di deskripsi video. Bapak Ibu silakan follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena memang saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham yang alert, atau mungkin rekom robot, ataupun jadi screening mungkin ledakan volume, atau saham-saham yang habis panik terbit lahop menggunakan Telegram bot, Delcoin bot ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menonton video ini, Bapak Ibu lakukan juga. Silakan akses Telegram botnya, lalu praktis ya. Ikutin step by stepnya. Nanti bisa diakses Telegram botnya, ada trialnya. Nanti Bapak Ibu setelah itu ya terserah lah mau pakai tool sendiri. Tapi filosofinya yang kita gunakan dalam analisa ini supaya jelas adalah volume, price, analisis ya. Nanti kita akan mengacu kepada wake off method. Cuman kalau di aftermarket close, wake off methodnya dilihat sekilas saja. Biasanya saya menganalisa wake off itu di weekly ya. Jadi daily hanya untuk update saja. Dan kita akan lihat volume price analysis. Oke, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda ya, atau ada namanya MPL, maximum pain level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, style mungkin tidak 100% sama, maka jadikan aja sebagai second opinion. Ya, prinsipnya kalau saya memberitahu ke siapapun belajar, jangan pernah percaya siapapun di pasar saham. Nama juga kapitalis ya. Semua ideologinya profit. Tidak ada istilahnya profit bareng. Itu nggak ada tuh di pasar saham Indonesia, di pasar saham. Karena memang tidak, ideologinya adalah profit ya. Selagi Bapak Ibu profit sudah benar ya. Jadi masing-masing lah urusannya ya. Oke, itu trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan ya, risk tidak terkontrol, lebih bagus jangan trading karena resikonya sangat besar. Baik, itu saja kita lihat informasi. Wow, Bapak Ibu kemarin ini kita belum update, belum di aftermarket close, belum ini ya, belum pernah saya sampaikan karena kemarin tidak ada di hari Senin. Jadi workshop trading SBC alhamdulillah sudah terlaksana untuk batch 40. Pesertanya cukup banyak, lalu pesertanya juga ada datang dari Kendari, ada yang kebetulan kerja di luar negeri balik ke Indonesia ikut, macam-macam lah ya, datangnya dari mana-mana. Ya biaya workshopnya sih tidak seberapa dibandingkan biaya yang datang dari Kendari ya, akomodasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi ini adalah level basic dan intermediate. Nanti silakan ikut ke level advance-nya untuk workshop volume price analysis ya. Sampai bertemu lagi di kelas bagi yang akan melanjutkan ke level advance. Untuk batch 41 insya Allah kita akan laksanakan nanti tanggal 9 Agustus. Dan materinya nanti akan saya kirimkan hari Sabtu atau Minggu ya. Oke, ada 9 orang sudah full. Nah ini level advance-nya sudah dibuka pendaftarannya. Slotnya juga sudah terisi. Untuk batch 18 sudah full, batch 19 tinggal beberapa lagi. Nanti akan saya tawarkan ke batch 41. Insya Allah ilmunya nanti berkah, bermanfaat. Kita bisa bisa trading dan kita bisa trading secara logik ya. Timnas Day, jangan lupa kita akan cepat saja nanti jam 20. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Bapak Ibu kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Cuman
kita hari ini analisa singkat saja. Saya perlu membuat aftermarket close karena melihat candle daily-nya ya, candle daily di composite. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa mengetik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jangan sampai salah ketik perintah ke Telegram bot yang lain, kan banyak. Pokoknya kalau Bapak Ibu ketik, lalu di sini ada volume price, mudah-mudahan sudah benar. Lalu ya itulah yang banyak yang expire di robot lain, dia ketik perintah di sini nggak jalan ya. Jadi hati-hati juga. Kita tidak punya time frame 5 menit, hanya ada daily, weekly dan monthly. Lalu untuk rotasi saham, sektornya 1-11. Jangan lupa juga untuk ilmunya, ketik tutorial. Di sini lumayan lah ya Bapak Ibu, ada beberapa banyak tutorial atau ilmu yang bisa Bapak Ibu tonton untuk ilmu ya. Di sini bisa belajar itu screening yang tersedia. Ini tutorial trading plan yang saya bilang. Kalau tidak punya plan dalam trading, stop. Kenapa? Resikonya besar. Mungkin bisa profit, tapi konsisten itu susah. Untuk sinyal PPA, kalau Bapak Ibu melihat apa itu uptrust, apa itu spring, bisa tonton di sini ya. Volume price analysis bagi yang belum ada rezeki, belum ada waktu untuk volume price analysis, bisa nonton ini dulu. Dan ya itulah, silahkan ditonton aja, ilmunya bermanfaat. Kalau yang bertanya, Pak, alert robotnya kenapa keluarnya alert robot seperti itu? Nah, ini ada tutorial. Salah satunya adalah memang hanya Kompas 100. Kebetulan ada satu orang yang nyangkut lama kali ya, dia pengen keluar alert dari sahamnya. Jadi kebetulan tidak di Kompas 100. Nanti mulai 1 Agustus sepertinya ada switching ya, ada beberapa saham yang keluar dari Kompas 100, begitu juga dia akan keluar dari Big Data Analysis. Baik, kita mulai aja aftermarket close dengan pembahasan screening, lalu composite, baru sahamnya secara singkat. Nah, kita mulai di aftermarket close. Langkah pertama, ya Bapak Ibu bisa ikutin step by step-nya, langsung ikutin saja. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah alert ya, ketik perintah alert. Ini alert adalah kalau Bapak Ibu ketik, robot akan membalas dengan alert robot yang muncul dalam 7 kalender terakhir. Ya, di sini tanggal 29 kita lihat mulai ada BRMS sampai energi, nanti kita akan bahas secara singkat saja karena ada bola ya. Kita cek dengan Rekom. Nah, Rekom ini end of day data. Biasanya kita memakai konsep confluent ya, Bapak Ibu. Dia muncul di Rekom, dia muncul di alert, dia muncul di ledakan volume atau screening lainnya, itu yang mantap. Oke, kita lihat di sini. Cimori tidak keluar alert tapi ada bullish sign. Ini perlu dianalisa ya Bapak Ibu. Jadi opportunity. Jadi biasanya gini, kalau alert robot kan kini sekitar ada berapa itu? Ada 6 atau ada 5. Itu kan biasanya saya analisa semua. Misalnya ada 6 baru ditambah MDKA, PGO, ya ada juga Tekim ya, PGO ya. Jadi mungkin ada 10. Nah, 10 ini setelah dianalisa mungkin cuma 4 yang menarik. 4 ini lalu kita masukkan trading plan. Mungkin reward rasio yang bagusnya cuma 2. Dari 2 kita buat trading plan-nya, mungkin yang akan bullish 1, yang 1 kena stop loss. Begitu. Jadi kita analisa itu sebanyak mungkin menjaring opportunity yang bisa ya. Jadi jangan malas-malas lakukan screening dan analisa saham. Cimori tidak ada alert tapi mungkin dia bagus. MDKA bullish sign ya. PGO MDKA ini kemarin alertnya Bapak Ibu, PGO ada hari ini. PGO ini saya kebetulan masuknya sudah ketinggalan satu langkah di the best time for buying, saya masuknya di pullback ya. Alhamdulillah. Ya, MDKA, PGO, BTPS sell. Ini perlu waspada bagi yang punya BTPS. Cimori. Nah, Cimori keluar. Yang masuk confluent itu apa? Keluar di sini. Ya, ini kan keluar bullish, keluar juga buy di sini. Ya, itu confluent, artinya keluar di banyak hal. Ada nggak keluar dia di candle pattern Cimori? Nggak ada pula dia. Rocket Jet, film AMRT, ya, yang ada keluar di PWS ya. Cimori keluar, Emyor juga buy. Golden Cross, Cimori ada. Dead Cross BTPS, waspada BTPS. Cimori the best time for buying, PGO juga membentuk new high ya. Akra ini kemarin kalau nggak salah keluarnya ya. Oke, kita cek juga dengan SCR Extreme. Kita mau melihat saham-saham yang ekstrim
Grid untuk sell on strength dan extreme fear untuk buy on weakness. Extreme fear sedikit saja ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat extreme grid, Archie ini kemarin saya dapat pas dia bidding, saya buy on weakness dapat di bottomnya. Archie ya, Asri, wah ya Asri ini keluar nih. Kayaknya Asri masuk Kompas 100 nanti ya, nggak tahu. Nanti kita lihat. BRPT buka extreme grid, Clay, DCI, energi ada alert. Yang KP ini saham-saham yang itu ya. SMP ya. Oke. Sekarang kita lihat juga saham yang SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Ini harus dicek satu persatu. Atau ceklah yang keluar di alert atau di rekomnya ya. Akra nih habis panik terlebih dahulu mungkin. MRT tadi ada mungkin juga. Coba Akra ya. Bapak Ibu bisa cek misalnya Star Akra. Ya, bisa caranya begitu dicek. Oh ya, dia masuk ya. Jadi ini panik Akra dia habis panik terlebih dahulu. Alertnya kemarin. Jadi bisa dipantau itu. Silakan dicek satu-satu lah. Jangan cari saham yang habis panik terus panik gitu. Masih panik ya. Oke, silakan dicek satu-satu lalu kita atau mencari SCM Hope. Ini kalau saham-saham yang berada di rotasi saham Hope, mungkin dia akan bergerak menuju grid ya, seperti Dewa ini. MDKA, PGO, sudah have nih, mungkin dia mau bergerak ke grid. SCR, apalagi? Top FF. Ini foreign flow, kita harus adu dia dengan hajar kanan hajar kiri ya. Di sini catatan kita BBCA dan Bank Mandiri besar sekali net sell-nya dan kita lihat apakah mereka dibanting di akhir dengan SCR. Kalau banting terakhir berarti hajar kiri kan? SCR top kaki. Nah, ini top kaki berarti dia hajar kiri. Oh ya, BBCA hajar kiri. Mungkin BBCA ini dia dihajar kiri dibuang di pre-closing tadi. Ya begitulah. Sementara Bank Mandiri hajar kanan nih. Bank Mandiri dia hajar kanan walaupun asingnya net sell. Jadi yang menarik yang confluent adalah BBCA. Sudahlah dijual asing besar. Dia hajar kiri pula netnya 133. Begitu. Jadi harus dikombine ya. Yang signifikan hanya Bank Mandiri dan BBCA. Di atas 100 miliar. Sekarang kita cek dengan SCR Payback. Ada nggak saham yang payback? Tapi sayangnya kalaupun ada Timnas. Aduh, Amar sama Antam dia payback ya. Ya, ini Antam menarik nih. VPA Antam. Dia pullback. Ya, dia sideway ya. Jadi Antam ini kalau kita mau lihat, jangan sampai dia close swing low bawah ini. Kalau dia close, selesai sudah dia akan membentuk tren baru ya. Ini biasanya diangkat dulu ke atas. Nanti di sini kalau mau dia turun, biasanya dia ada namanya utat ya. Ini ciri-cirinya ya, ada utat. Jadi dia sideway, volumenya kecil ya. Gitu. Sekarang kita cek dengan ya sudahlah, mengeceknya di situ saja. Kita mulai pembahasan komposit biar cepat. Ada Timnas pula nih. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita lihat speedometer composite. Tadi ya sekarang juga masih ekstrim, artinya masih menguat ini Bapak Ibu. Dia biasanya akan memancing supply untuk masuk karena harganya sudah ekstrim. Jangan salah ya, kalau grid justru bagus. Kalau grid artinya di supply lebih besar daripada demand. Tadi saya posting ke Stockbit, saya bilang grid demand lebih besar. Oh, ada yang bilang lah ini kok langsung grid? Ya bagus dong. Kalau orang grid itu artinya membeli ya. Tapi kalau ekstrim tidak bagus. Ini orang yang belum dapat literasi kali ya. Belum tahu dia bahwa kalau saham orang-orang grid itu bagus lah. Berarti orang greedy untuk membeli gitu. Kalau fear malah bahaya. Oke. Cuman konteksnya belum paham. Sekarang kita lihat Star dulu. Star C0. Weekly-nya bagaimana? Star. Kalau weekly-nya juga ekstrim berbahaya. Kalau weekly-nya sudah ekstrim berarti dia dalam panjang ini daily-nya. Karena mainnya di weekly. Speedo Composite. Hanya saja validnya memang harus tunggu hari Jumat. Ya, ini grid demand-nya lebih besar di weekly, tapi masih belum akhir bulannya. Ini kita menunggu tanggal 1 ya, akhir bulan nanti. Besok ya. Extreme grid kalau di weekly-nya ya, berarti di daily-nya sekarang menggeret weekly ya, karena daily-nya extreme grid terus, tapi weekly-nya belum kuat untuk mengangkat weekly menjadi greedy, belum.
Sekarang kita cek dengan VPA, start dulu, start C0. Nah, ini Bapak Ibu cek-cek lah ya satu persatu. Ya. Kita lihat relatif terhadap IHSG yang cuma 0,0 sekian. Finance-nya sudah rebound, sudah menguat lagi, relatif ya. Tekno menguat terus, infra kembali menguat, jadi itu sektor-sektor yang menguat. Tekno dan infra dia outperformnya. Finance kalau dia masuk, maka dia akan habis panik terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa cek sektor finance misalnya IDX 4 pakai star C4 relatif terhadap composite karena ada star C-nya. Kalau terhadap sektoran star S. Begitu, jadi harus cek satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu bisa tahu relatif terhadap composite Saratoga sudah kelihatan fear-nya, BBCA masih terus panik. Mana yang menguat ini? Arto ya. Ya bisa dicek satu persatu lah ya. Atau star C, star S 4. Begitu, harus rajin-rajin ngecek mana yang habis panik terlebih dahulu kalau mau ngecek visual. Ini BBTN relatif terhadap sektoral melemah semua ya. Iya, ini masih dalam tekanan, bahkan mungkin akan menguat nih tekanannya kalau begini. Oke, kita lihat sekarang VPA monthly composite. Karena sudah akhir-akhir bulan, ya siapa tahu besok nggak ada ini aftermarket. Kalau kita lihat candle monthly-nya bullish ya, jadi mungkin dia akan ada supply-nya. Akan ada perlawanan di atas. Kalau tidak ada perlawanan, dia akan lanjut ke atas lah ini. Kalau dari price-nya mungkin bagus. Price bagus, volume bagus, sinyal monthly-nya effort to rise bullish. Makanya, walaupun ada sinyal di daily, saya akan yakin bahwa sinyal monthly-nya lebih kuat atau weekly-nya akan lebih kuat dari daily. Nah, sekarang kalau di monthly-nya ini ada indikasi bullish sign ya. Volumenya juga di atas rata-rata, spread-nya wide dan close-nya tinggi. Jadi sedang berjalan ini low, high, sudah ada pullback, high, low untuk naik ke atas. Batasnya adalah 799, kalau dia break maka dia akan terbentuk all time high. Itu sebabnya untuk saham-saham yang belum ada sinyal rejection, kita let profit run, stop loss dinaikkan. Yang ada rejection contohnya apa? BTPS tadi ya, sudah ada reject sinyal bearish dia karena membentuk new low. Kita lihat VPA, oke, kita lihat VBP monthly composite. Nanti yang lainnya singkat saja ya. Karena penting untuk selalu memantau composite-nya. Iya, di atas ini ada supply zone, Bapak Ibu, rejection-nya di sini ya. Candle ini ada rejection. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly. Weekly-nya validnya nanti hari Jumat. Sebenarnya monthly dan weekly belum valid, tapi monthly ini kan tinggal beberapa hari lagi. VPA composite. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Weekly-nya bagaimana? Iya, weekly-nya ada rejection. Candle-nya rejection, tapi nanti kita menunggu hari Jumat. Nah, ini dia lompat dulu ke atas, dia tutup supaya tidak ada gap. Pertanda memang ada supply-nya di sini. Ya, kalau dari trennya bagus, makanya stop loss dibiarkan saja. Kalaupun dia pullback, biasanya dia akan mengambil zona ini. Pullback untuk naik lagi ya. Jadi untuk memvalidasi bulan depan ya ini. Kita lihat low, high, high low, high high. Pattern-nya oke. Kalau dia pullback juga, maka kalau dia retracement, dia sebagai pullback di weekly. Nanti ini ada disebut dengan resistance become support atau sini adalah demand zone untuk naik ke atas ya. Di sini ada supply harusnya karena ini ada sinyalnya weekly. Kalau kita lihat dengan VBP weekly composite critical ya posisinya. Dia ada sell mother candle ini. Ya, ini sell mother candle, artinya supply di situ, di atas sini juga ada. Ini coba geser dulu ya. Ya. Ini sell mother candle ya. Baru di retest, berarti ini supply semua ke atas. Dia naik dulu, tutup lagi supaya tidak ada gap. Di weekly, kita punya gap di sini ya, weekly-nya. Artinya entah kapan, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, bisa saja dia tutup dulu. Secara umum saya lihat weekly-nya tidak ada yang tidak tutup dari historical di composite. Kita lihat dengan VPA composite. Tadi pagi saya posting di Telegram channel-nya bahwa kalau
kalau hari ini apa namanya bearish atau down bar, maka perlu waspada. Ya, ini juga punya waspada tapi belum validasi. Waktu di sini ada pseudo uptrust tapi dia tidak validasi maka naik. Nanti ini dia perlu validasi. Jadi kalau dalam Wyckoff dan volume price analysis itu kita butuh validasi. Validasi dari pergerakan candle volume price, juga validasi terhadap volume ya. Jadi ini kita lihat ya volumenya di rata tapi dia masih belum valid. Sinyalnya juga terbukti tidak ada. Oke, close-nya mid, trennya memang up ya. Di daily itu saja dulu. Ya. Oh, di sini mulai ada distribusi nih ya, agak turun sedikit. Besok kalau dia merah, distribusinya valid. Trennya ya, kita lihat. Lanjutnya dengan foreign flow, PIF Composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite. Kita lihat hari ini asingnya kembali net sales sebesar 448,9. Padahal beberapa hari kemudian, sebelumnya dalam 5 hari kita ada net buy 720 miliar. Dalam 20 hari net sale-nya sebesar 3,6 triliun. Dalam 60 hari ada 8,8 triliun net sale. Dalam 100 hari ada 34 triliun net sale asingnya. Jadi besar sekali, masih belum mampu untuk melawan. Walaupun kita lihat ini signifikan naiknya, tapi asingnya belum signifikan ya. Belum, nanti kita lihatnya 20 hari nih. Kalau sudah net buy. Oke, kita mulai saja ya, untuk pembahasan saham. Semuanya singkat, Bapak Ibu. Kita mulai dengan BRMS. Alert BRMS. Kita lihat, tentu BRMS ini tidak fresh. Freshnya adalah di bulan April ini. Jadi Bapak Ibu harusnya belinya bulan April. Di sini adalah fresh untuk alertnya. Nah, biasakan kalau ada fresh alert, itu misalnya 2 bulan dia tidak ada, tiba-tiba ada lagi, kita sudah masuk lah ya. Kalau risikonya tertinggi kita masuk 5 lot, 1 lot, 2 lot, 10 lot. Tergantung manajemennya. Ini tips sendal istilahnya. Nanti kalau kita dapat yang beruntung gini, ya berurutan ya rezeki ada di situ. Oke, dia tidak ada alert. Mungkin dia tinggi, naiknya sudah tinggi, harusnya belinya di bulan April. Kita cek dengan Speedo BRMS. Bapak Ibu kalau mau lihat weekly-nya silahkan ketik sendiri ya weekly-nya. Kalau di daily BRMS ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRMS. Untuk weekly-nya juga Bapak Ibu silahkan ketik sendiri. Untuk daily kita lihat BRMS ini dia berada di zona panik. Dia sempat jatuh, senggol sedikit fear, lalu masuk ke panik. Nah, ini ada pembelokan, artinya demand-nya mulai kuat. Bolehlah, mudah-mudahan dia belum besok ada penguatan lagi. Kita katakan sebagai habis panik terlebih dahulu, masih panik memang, tapi dia sudah bergerak ke hope. Kita lihat volume price-nya. Ini Bapak Ibu jangan lupa ambil weekly, monthly, weekly gitu ya. Saya berikan daily-nya saja supaya cepat. Kita lihat VPA BRMS, tadi kita lihat alertnya bulan April, harusnya masuknya April ya. Aprilnya bottoming ya. Oh, nge-swing dia. Kalau lihat daily-nya, sinyal VP-nya apa? Oh, sinyal VP-nya effort to rise bullish sign. Bagus. Sinyalnya bullish, volumenya besar, tetapi ada churn ya. Artinya ini sempat naik, tapi diantaranya ada yang profit taking. Ya, ini dia nanggung. Dia bentuknya segitiga, Bapak Ibu. Tergantung nanti break level-level ini. Harus lihat time frame besarnya ya. Nggak apa-apa lah ya. VPA weekly BRMS. Karena kalau lihat daily memang susah saya mengambil kesimpulannya. Oh, ya mudah-mudahan break ke atas. Let profit run saja. Let profit run saja Bapak Ibu. Karena dia bisa menuntut new high. Apalagi ya emas ya. Dia menunggu 1 April nih. Suku bunga juga nanti. Kita lihat dengan foreign flow, PIF BRMS. Apakah pendorongnya foreign asing? Kita lihat chart foreign flow untuk BRMS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BRMS, Bumi Resources Mineral. Hari ini asingnya net buy 75,12 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 78,9 miliar. Dalam 20 hari ada 42,1 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari 202,5 miliar net buy. Dan 100 hari asingnya net buy 154,4 miliar. Jadi Bapak Ibu di sini ada volatilitas tinggi, tapi ya seluruhnya sampai 100 hari asingnya tercatat net buy. Oke, nanti cek aja asingnya dominan atau tidak. Alert kedua kita lihat Raja. Alert Raja kita cek dulu dia fresh atau tidak.
Freshnya harusnya di bulan 6. Ini bulan 4 ada, bulan 5 tidak ada, bulan 6 ada ya. Jadi bolehlah kita katakan 3 Juni ini udah lebih dari 1 bulan sejak alert yang tanggal 25 April. Oke. Jadi 24 sampai 24 bulan 4 sampai bulan 6 ini kita ada fresh untuk Raja. Kita cek dengan Speedo Raja untuk daily. Dia netral, artinya saat ini supply-nya sama kuat dengan demand. Kita cek dengan Star Raja. Bagaimana rotasi sahamnya? Raja, kalau lihat ini dia jatuh ya, momentumnya jatuh ke kiri. Dia masuk ke zona hope. Tapi pergerakan ke zona paniknya tertahan hingga dia saat ini berhenti di zona hope. Kalau demand-nya masuk lagi, besok dia akan menguat ke sana, baru kita confident relatif terhadap composite lah. Tidak terlalu signifikan, padahal composite cuma 0,04. Kita lihat volume price, Raja. Oke, jadi Raja ini ada satu siklus ini marking up. Ini adalah distribusi ya. Dalam fase distribusinya, ini adalah shoulder, ini adalah head. Jadi ya mungkin di sini time frame lebih kecil, ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell, ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test, ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance. Dia masih bergerak-bergerak. Kalau nanti dia close di bawah 2550 ke bawah, itu mungkin siklus kecilnya the best time for selling. Dia turun ke bawah, nanti naik menjadi the best time for selling. Kalau dia tidak pernah turun di bawah 2250 ini, mungkin ini adalah reakumulasi untuk naik ke atas ya. Jadi bottomingnya ada di April. Oke. Ya, bottomingnya ada di April. Sekarang kita lihat foreign flow PIF Raja. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Raja atau rukun raharja, Bapak Ibu. Ya, ini pergerakan siklusnya, tapi asingnya cukup tinggi volatilitasnya, sempat keluar di akhir April besar ya, beruntun. Setelah itu ya tidak terlalu signifikan. Hari ini hanya net sell 2,4 miliar, dalam 5 hari tersisa 1 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 46,4 miliar net sell, dalam 60 hari ada 250,8 miliar net sell, dan 100 hari ada 278 miliar asingnya net sell. Kalau kita lihat sejak Mei, tidak signifikan masuk keluarnya ya, dia tetap terjadi arah distribusi. Oke, itu dia rukun raharja. Mungkin dia asingnya tidak dominan. Dan di sini kesimpulannya adalah stop loss dari kelihatan, targetnya di atas ini ya, yang pas bagian head yang 4000-an. Lumayan lah. Kita lanjut untuk saham yang lainnya, Pegio. Pegio ini saya masuknya di mana ya? Kita lihat di sini, kita cari Pegio. Pegio masuknya dulu pas saya pullback, ada tutorialnya itu. Ini dia ya. Oh, ini dia. Oh, jaga atas jaga bawah di sini ya. Pas gambarnya hilang pula. Ya, itulah saya masuknya dulu di sana, sudah ada tutorialnya. Lalu kita ini aja cek pertama alert Pegio. Alert Pegio. Pegio ini freshnya adalah April. Jadi masuk Pegio ini 25 April dia fresh, setelah itu dia ada terusnya, let profit run saja. Apalagi bulan 7 ini. Banyak betul. Saya beberapa kali dia dapat buy on weakness karena turunnya volatilitasnya tinggi ya. Tapi aman, belum kena stop loss. Kita cek dengan Speedo Pegio. Daily. Pegio berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kita lanjut dengan rotasi saham Pegio relatif terhadap pergerakan composite. Jadi Pegio ini di daily-nya dia bolak-balik masuk di zona hope, belum ada pergerakan signifikan. Hari ini dia menyatakan apa? Laporan keuangan ya, atau earning kuartalan. Katanya dia income-nya apa 1 triliun. Saya nggak tahu itu pendapatannya atau net income-nya atau hanya income saja. Tapi lebih rendah dari tahun lalu gitu. Itu yang harus diperhatikan hati-hati ya. Jangan termakan ini.
Oke, kita fokus ke volume price aja lah. Kita lihat VPA. Jadi PGO ini salah satu dalam list kita di volume price atau Wyckoff method adalah salah satu dari sekian banyak dalam list kita yang Wyckoff-nya belum terbentuk. Kita lihat saja lah VPA monthly PGO. Belum terbentuk sempurna ya. Siklus kecilnya mungkin sudah. Nah, ini dia. Dia lagi berjalan. Jadi bottomingnya waktu itu beli di sekitar 700, sekarang sudah ke atas ya. Jadi ya mudah-mudahan dia beggar. Udah punya saya mungkin sudah beggar atau belum ya. Tapi cukup besar lah profitnya. Dan saya pegang akumulasi besar. Dia tidak bohong kalau chart ini ya, dan dia membentuk Wyckoff-nya, dia ngambil demand-nya dulu untuk naik ke atas. Sekarang all time high-nya PGO. Let profit run saja. Kita lihat dengan VPA PGO. Nanti Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Ya. Jadi disuruh beli itu di April ya. Disuruh beli itu di April. Kenapa? Ada spring. Ya, jadi selling climax, authorization, ini ada springnya. Ini adalah the best time for buying-nya. Ini adalah second chance to buy. Lalu ada gap naik ke atas. Nah, di sini sempat saya tambah ya Bapak Ibu, saya tambah ya. Naik lagi ke atas, nanti mungkin turun, saya nggak tahu, saya sudah. Yang pasti polanya ini volumenya berubah. Di sini saya dapat pullback-nya di sini kalau nggak salah ya. Ini area-area the best time for buying, pullback-nya di sini kalau nggak salah dapat. Ya, the best time for buying pullback dia. Nah, zona-zonanya saya rasa di sini kalau nggak salah ya. Dan setelah itu dia naik gitu. Ya, let profit run lah. Kita, kalau Bapak Ibu berminat nanti tonton tutorial tentang Wyckoff supaya juga dapat saham-saham yang besar, lihat price, lihat volume gitu. Karena volume itu tidak bohong ya Bapak Ibu. Ada ilmunya namanya volume price analysis. Sinyal sekarang let profit run, effort to rise bullish sign. Sekarang stop loss-nya bisa dinaikkan di sini. Oke, karena volumenya valid ya Bapak Ibu, lihat. Volume sangat besar, wide. Jadi kalau ada bilang baru naik, enggak juga. Kita belinya di sini. Lihat volumenya. Oke, kita lihat evol PGO. Untuk daily, stop loss-nya pakai daily. Nah, stop loss-nya ya Bapak Ibu, ini kan ada tinggi nih. Break. Nah, dari yang high yang di break oleh volume ini, cari swing low-nya. Nah, berarti di sini naiknya sekarang. Di sini stop loss-nya gitu. Gitu caranya. Oke. Jadi kalau berdasarkan volume dan price menaikkan stop loss, kalau ada yang nge-break kita naikkan. Jadi saat ini stop loss-nya karena ini di break, stop loss tuh di sini, 2 tick di bawahnya. Cari candle ini 2 tick. Nah, itu nanti stop loss berlapis ya. Tentu berlapis, lapis 5. Kalau udah tinggi begini, lapisnya lapis 5 dan let profit run. Sabaran adalah kunci pokoknya ya. Oke. Lalu kita lihat foreign flow, PIF, atau mau pakai trailing stop pakai ini, wave PGO. Ini trailing ya, tiap hari dinaikkan boleh. Ini agresif pula. Jadi Bapak Ibu ini naikkan, dibulatin dulu 1590, dikurangi 2 tick, berarti 1580 stop lossnya. Jadi 2 tick atau 3 tick. Atau 4 tick ya, 1570 juga bisa. Jadi selalu di bawah ini. Atau pakai weekly-nya. Ya gitu. Sekarang kita cek volume follow PIF PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PGO. Dulu ini asingnya sempat divergen ya Bapak Ibu, tetapi di awal Juli wah ini asingnya trennya sudah up. Hari ini kita lihat asingnya 59,9 miliar. Dalam 5 hari tercatat 130,1 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari acuan kita 252,5 miliar asing net buy. Jadi boleh kita katakan trennya sudah up karena dalam 20 hari dia sudah akumulatif. Dalam 60 hari ada 259,9 miliar asingnya tercatat net sell. Dalam 1 hari ada 239,6 miliar asingnya net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu. Ya nanti silakan dilanjutkan detailnya. Stop loss yang penting dinaikkan saja.
Bagi yang belum punya, saya nggak tahu nih, mungkin udah naiknya sudah lebih tinggi. Sekarang kita cek alert berikutnya. Film. Alert film. Film ini freshnya kapan ya? Hampir tiap bulan ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 ada ya. Nggak tahu juga lah. Saya nggak pegang pula. Ini sangat cukup volatil. Rampun Jabi ya. Bukannya? Bukan Rampun Jabi ya? Saya nggak paham, nggak pernah juga. Ini kayaknya bandarnya juga cukup brutal nih. Saya sempat, kalau nggak salah, lihat asingnya nih. Kita cek aja dengan Speedo Film. Nggak pernah pegang pula. Grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Faktanya, ya kita lihat Star Film relatif terhadap Composite, kita lihat. Wow, dia untuk film, ini kalau berbelok begini, arahnya sudah ke sana, boleh juga dikatakan sebagai habis panik terpilih hope ya. Kita cek dengan VPA film. Volume price. Oh, bottoming dia, Bapak Ibu. Ini ada alert-alert tapi dia bottoming. Menarik juga. Risknya terjaga ya. Risknya terjaga, cuman bandarnya perlu diwaspadai. Ya, ini marking down ya. Kita punya bottoming, di sini ada stopping volume, selling climax, naik, nanti kita tunggu dia turun. Itu disebut dengan secondary test. Ini naik ke atas volumenya oke juga. Jadi kalau mau beli dekat-dekat ini aja, 1380, stop lossnya 1370. Jadi dia dekat-dekat di bawah. Mudah-mudahan ada selling auto risk-nya, ada secondary test-nya, disitulah kita buy ya. Kalau untuk film ini, kalaupun kena stop loss, dia risknya kecil saja. Risk terukur lah maksud saya. Kita lihat dengan PIF film. Karena besar kecil kan setiap orang relatif, tapi terukur yang penting. Foreign flow untuk saham PIF. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya juga nggak bisa memahami apa yang dilakukan asing di saham film ini. Agak susah ya. Rapi sekali dia, keluar masuk segitu-segitu aja nih. Jadi saya no comment terhadap foreign flow di saham film. Walaupun hari ini kita lihat ada net buy ya. Tapi nggak beranilah ya. Nggak berani membaca. Takut salah pula dengan begitu. Oke, itu film. Jadi kalau mau kita belinya buy on weakness dekat-dekat dengan lower down-cian. Kita lihat terakhir alertnya adalah NRG. Ini beritanya harga minyak naik ya karena Donald Trump. Katanya, saya nggak tahu juga. Kita cek dengan alert NRG. Dia fresh atau tidak. Tidak fresh ya Bapak Ibu. Ini naik terus dia energi mega persada, apalagi bulan Juli ini ada 4, cukup kuat harusnya. Kita cek dengan Speedo ENRG. Kalau ada yang punya, lihat profit run saja, sudah ekstrim pula dia karena alertnya sudah 4 kali dalam 1 bulan. Kita cek dengan Star ENRG. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kalau di daily rotasi sahamnya dia menguat lagi ke arah kanan nih Bapak Ibu, terjadi penguatan nih, momentumnya agak melemah sedikit. Oke ya, kita lihat dengan volume price ENRG ya. Kita cepat aja supaya bisa sempat nonton bola. Jadi NRG ini kena alertnya sudah bottoming di April, dia sudah beli di sini. Itu lihat profit run saja. Seperti PGO lah. Jadi tapi volumenya agak divergen nih Bapak Ibu. Lihat price-nya. Lihat volumenya. Wah, ya. Secara keilmuan, volume price terjadi divergen. Lihat, ada sahamnya bergerak naik, tapi volume mengecil. Artinya ini warning. Untung kita perhatikannya warning. Selain warning, dia sudah ekstrim pula. Grid. Artinya ini memancing supply memasuk. Jadi ada churn pula ya. Volumenya di bawah rata-rata jelas pula. Lihat weekly-nya nanti ya. Mungkin dia bermain di weekly nih. VPA weekly ENRG. Lihat struktur weekly-nya. Aduh. Volumenya juga kecil, tapi kita masih menunggu hari Jumat nih. Waspada dengan ENRG karena dia terjadi divergensi. Kalau mau diperdebatkan ya boleh-boleh aja, tapi faktanya ini adalah up, volumenya down. Setuju ya? Ini data ya Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu belum paham bagaimana
hubungan antara volume dan price dalam ilmu volume price analysis bisa nonton tutorial. Ini disebut dengan anomali trennya. Apalagi sudah ekstrim ya. Waspada, stop loss dinaikkan. Kalau begitu kita lihat foreign flow, PIF, NRG. Berikut ini chart foreign flow untuk NRG. NRG juga faktanya masih terus akumulasi. Ya, lihat profit run saja, stop loss dinaikkan ini. Kalau begini ya. Ya, asingnya akumulasi walaupun mengecil. Faktanya dia membeli ya. Mungkin supply-nya nanti menjual. Tapi biasa itu memancing supply masuk. Dan harus dicek dulu asing di NRG dominan nggak. Kita cek DOM NRG. Ya, 21% hari ini. Oke. Tapi volumenya kecil gitu. Makanya asingnya tampak besar. Volumenya kecil ya Bapak Ibu. Maka rasionya tampak seolah-olah dia besar. Baik, itu saja aftermarket close untuk hari ini. Kita siap-siap untuk nonton bola ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terserah mau analisa langsung sambil nonton bola. Yang pasti saya akan nonton bola. Jangan lupa ya, nonton bolanya timnas kita final. Itu saja. Jangan lupa subscribe, share, and like di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa tuh cek ledakan volume. Ada bagus mungkin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.